بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Al-hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju pada negeri Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirk ila baladi al-Islam, وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Pada poin kali ini, setelah Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang sedikit dari sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan termasuk yang beliau sebutkan adalah qissatul hijrah, kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat minal muhajirin menuju ke Al-Madinah dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka dan dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena Allah telah memerintahkan pada mereka untuk berhijrah. Maka oleh karena itu beliau menyebutkan di sini
tentang makna hijrah dan hukum hijrah. Bahwa al-hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju kepada negeri tauhid, negeri Islam. Qala al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, al-hijratu fil lughah, al-hijrah secara bahasa maknanya adalah ma'khudatun minal hajr, diambil dari kata al-hajr, hajara yahjuru, wa huwa tark, yang maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Maka segala sesuatu yang ditinggalkan namanya matruk, mahjur. Fulanun hajara fulanan, ay fulanun taraka fulanan. Syai'un mahjur, ay syai'un matruk. Sesuatu yang ditinggalkan. Kalau kita mengatakan minas sunanil mahjurah, taswiyatu sufufil musallin, termasuk di antara sunnah-sunnah mahjurah, yakni sunnah-sunnah yang ditinggalkan, adalah merapatkan dan meluruskan barisan orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang menghajar, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fi syara', adapun di dalam istilah syar'i, fahiya kama qala syekh, maka seperti apa yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah, al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam, berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri tauhid, negeri Islam. Wa baladu syirk, lalu di sini beliau hendak menjelaskan pada kita definisi kapan disebut negara itu negara kafir, negara syirik, dan kapan disebut negara itu dengan negara Islam. 6. Kata beliau, wa baladu syirik, yang dimaksud dengan negara syirik, negara kafir, walladzi tuqamu fiha sya'airul kufri, adalah yang ditegakkan di negara tersebut syiar-syiar kekufuran, menyebarkan syiar-syiar kesyirikan, kekufuran. Wala tuqamu fihi sya'airul Islam, dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam, kal azan, seperti azan, wassalati jamaah, salat secara berjamaah tidak ditegakkan, wal a'yad, melaksanakan salat id di musalla, di lapangan, tidak ditegakkan, wal jum'ah, tidak ditegakkannya salat Jumat, ala wajhin amin syamil, ya, secara umum dan secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri. Ini baru dinamakan negara itu negara kafir.
Orang azan mesti tidak boleh dikeluarkan. Tidak bebas di dalam mengumandangkan azan, tapi azannya harus di dalam. Ya. Orang sholat berjamaah pun tidak nampak. Tapi mereka membuat musola-musola, surau-surau yang kecil-kecil, ataukah menyewa gedung untuk sholat. Nah, sholat Id tidak bisa di tempat terbuka. Nah, maka ini menunjukkan negara itu tidak nampak padanya syiar-syiar Islam. Yang nampak adalah syiar kekufuran. Bukan berarti tidak ada sholat jamaah. Terkadang beberapa kaum muslimin mereka sholat berjamaah, tapi syiarnya tidak nampak. Naam, azan tidak boleh dengan mikrofon. Wa innama qulna ala wajhin syamil, dan sesungguhnya kami di sini menyebutkan bahwa negara kafir yang dimaksud adalah adanya syiar kekufuran itu dan tidak nampaknya syiar Islam dengan secara umum dan menyeluruh. Liyukhrija ma tuqamu fi hadhihi sya'air ala wajhin mahsur, untuk mengeluarkan apa-apa yang tetap ditegakkan pada syiar-syiar Islam tersebut, tapi dalam kondisi terbatas. Tidak bisa dengan bebas. Kabiladil kuffar allati fiha aqalliyatun muslimah. Seperti misalnya negara-negara kafir yang di situ terdapat minoritas kaum muslimin. Ada kaum muslimin, jumlah mereka ada. Nah, tapi minoritas. Ya. Mereka menegakkan sholat jamaah, sholat Jumat, sholatul Id. Fa innaha la takunu bilada Islam. Nah, dengan adanya mereka, tetap negara itu tidak menjadi negara Islam. Bima tuqimuhu al-aqalliyatul muslimatu fiha. Dengan apa yang ditegakkan oleh jumlah minoritas kaum muslimin tersebut min sya'airil Islam, dari syiar-syiar Islam. Nah, oleh karena itu beliau mensyaratkan ala wajhin syamil. Tapi kalau di tempat tertentu, satu tempat, ya tidak. Ya, al-hukmu alal ghalib. Yang menjadi hukum adalah kebanyakannya, mayoritasnya. Apabila dalam kebanyakan tempat nampak syiar Islam, masjid di mana-mana, azan dikumandangkan, sholat Jumat, Id nampak, baru dikatakan negara Islam. Tapi kalau ada jumlah minoritas muslimin, mereka bisa menjalankan agama, tapi terbatas keadaan mereka, maka tidak dinamakan negara itu negara Islam. Seperti Amerika misalnya, ada jumlah minoritas kaum muslimin. Ya, di Inggris misalnya, ada jumlah minoritas kaum muslimin, tapi tidak menjadi syiar terhadap secara keumuman dari negara tersebut. Nah, wa amma biladul Islam, adapun kalau disebut dengan negara Islam, fahiyal biladul lati tuqamu fiha hadhihi sya'air. Maka yang dimaksud adalah negara yang ditegakkan padanya syiar-syiar Islam ini ala wajhin amin syamil. Ya, secara umum dan secara menyeluruh. Nah, walaupun terdapat pada sebagian tempat yang itu jumlahnya minoritas, ya, yang mungkin di situ kurang nampak dan
nampak di sana jumlah mayoritas dari Nasara. Nah, ya, seperti di Paso misalnya, ada nggak? Ada. Atau di mana, ikhwan? Tentena misalnya. Nah, di Kudamati dan di mana-mana. Jumlah-jumlah yang tersebut layak tabar, tidak dianggap. Tapi yang dilihat adalah alal ghalib, al-hukmu alal ghalib. Maka dari sini kita sudah bisa mengetahui Indonesia itu negara Islam atau negara kafir, ya kawan? La syak negara Islam. Daulah Islamiyah. Nah, ya, maka terdantaklah pernyataan-pernyataan mereka haula al-khawarij. Nah, yang mengatakan bahwa cara kita harus mendirikan daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah yang mana? Nah, yang menjalankan syariat Islam. Ya, syariat Islam yang mana? Yang maksud kami ya kalau orang mencuri dipotong tangannya, orang berzina ya ditegakkan rajam. Nah, itu keinginan kaum muslimin secara keseluruhan. Seorang muslim tentunya menghendaki ditegakkannya syariat Islam secara sempurna. Tapi caranya bagaimana? Menempuh bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menegakkan dakwah. Oh tidak, kalau kami melalui parlemen, melalui barlamanat, bahasa Arabnya parlemen barlamanat. Nah, harus kita perjuangkan nasib umat Islam. Awal masuknya kamu ke parlemen, kamu sudah tidak menegakkan syariat Islam. Nah, awal masuknya kamu ke parlemen berarti menunjukkan kamu sudah tunduk kepada sistem demokrasi. Mana syariat Islam yang kalian perjuangkan? Nah, sebelum kalian masuk ke parlemen, ya mending-mending lah. Jenggotnya masih ada yang tersisa. Walaupun itu dipangkas, dirapikan. Masuk ke parlemen, habis sudah. Entah kemana. Nah, ya, dulu tahu tentang hukum isbal, masih bisa diangkat-angkat. Masuk ke parlemen, wah itu kan kurang penting. Yang terpenting pokoknya yang terbesar, yakni mendirikan daulah. Nah, kamu masuk ke parlemen, sudah menduduki kursi basah, daulahnya tenggelam, hanyut, kebanjiran. Nah, hakada turidun. Nah, adanya penyimpangan-penyimpangan tidaklah menyebabkan suatu negara itu berubah hukumnya menjadi negara kafir. Dan kalau kemudian pemimpinnya menjadi kafir, ya tinggal dilihat syarat-syaratnya. Apakah suatu kemaslahatan melakukan pemberontakan, khal'ul imam, melepaskan kedudukan imam yang telah kafir tersebut? Apakah yang demikian ini mendatangkan kemaslahatan? Ataukah justru akan kembali kemudaratan kepada kaum muslimin yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah kepada kaum muslimin? Antara kaum muslimin mereka saling bunuh-membunuh. Maka jika kemudaratannya lebih besar, maka tetap menjaga kondisi yang lebih aman. Tetap menaati dalam perkara-perkara bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oh, ahlu sunnah ini anteknya Amerika. Kata mereka.
selalu membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya, selalu saja membela pemerintah. Bukankah pemerintah itu anak buahnya Amerika? Mereka ini dibayar. Jangan-jangan mereka ini para agen. Apa ya kawan? Agen apa? CIE. Kalau FBI itu apa itu? Hah? Amerika juga? Jangan-jangan agen. Subhanallah. Mundu zamanin qadim al-hizbiyun ittahamu ahla sunnah. Mereka menuduh ahlu sunnah dengan berbagai macam tuduhan. Ya tergantung kondisi zaman. Kalau zaman dahulu ketika terjadi fitnatut ta'til al-mu'attilah wal mumathilah. Wah, macam-macam fitnah yang ditujukan pada ahlu sunnah. Ya, Jahmiyah mengatakan ahlu sunnah mumathilah. Dari pihak yang lain dikatakan ahlu sunnah itu hasyawiyah. Al-Qadariyah mengatakan ahlu sunnah itu murji'ah. Murji'ah juga menuduh ahlu sunnah itu Qadariyah loh. Bagaimana ini? Jabriyah. Ya, Qadariyah menuduh ahlu sunnah itu Jabriyah. Dan seterusnya. Nah, sekarang tiba lagi giliran ahlu sunnah dituduh pemecah belah. Ahlu sunnah dituduh suka mencerca. Ahlu sunnah dituduh tidak suka mengambil inspirasi umat Islam. Ahlu sunnah dituduh agen. Nah, sehingga tidak main-main mereka. Gregetan melihat dakwah ahli sunnah. Ya, dengan sharih mereka ucapkan dari mulut mereka bahwa sekiranya kami memiliki kekuasaan sedikit saja, kami akan mulai untuk memerangi kalian wahai ahlu sunnah sebelum memerangi komunis. Lau kana lana minal amri syai'un, kata mereka, la bada'na bikum ayyuhas salafiyun qabla syuyu'iyah. Kalau mereka diberi kekuasaan, lihat saja itu kondisi di Afghanistan. Syekh Jamilur Rahman rahimahullah yang berhasil menegakkan syariat Islam di Kunar pada waktu itu, mereka tidak senang. Nah, dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah. Hakadha ya ikhwan. Fahum la yuriduna illa al-ifsada fil ard. Mereka hanya menghendaki merusak di muka bumi ini. Thumma qala al-muallif wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah. Hijrah itu hukumnya wajib atas umat ini. Min baladi syirki ila baladil Islam. Dari negara syirik menuju kepada negara Islam. Fahiya wajibatun ala kulli mu'min. Ini hukumnya wajib atas setiap mukmin. La yastati'u idhara dinihi fi baladil kufur. Yang dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya di negeri kekufuran. Nah, itu syaratnya. Kalau dia tidak mampu. Fala yatimmu islamu idza kana la yastati'u idharahu illa bil hijrah. Maka tidak sempurna keislaman seseorang jika dia tidak mampu menampakkan agamanya karena dia tinggal di negeri kafir, kecuali dengan hijrah. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka itu wajib.
maka tidak sempurna pelaksanaan seorang muslim dalam menegakkan agamanya, disebabkan karena dia tinggal di tengah kaum musyrikin. Tidak sempurna kecuali dengan hijrah, maka hijrah itu pun hukumnya adalah wajib. Hijrah hukumnya wajib. Naam, dalam rangka untuk idharuddin, sehingga dia mampu bebas untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah, dan hukum hijrah tersebut tetap berlaku hukumnya sampai tegaknya hari kiamat. Hijrah tetap terus berlaku. Ya. Adapun yang dimaksud dengan hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menyatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah, maksudnya tidak ada lagi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Khusus keadaan hijrah dari Makkah menuju Madinah disebabkan karena Makkah telah menjadi negara Islam. Nah, ya. Adapun hijrah secara umum dari negara syirik menuju pada negara Islam tetap berlangsung terus menerus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, la tanqati'ul hijrah ma qutilal kuffar. Tidaklah terputus hijrah itu selama orang-orang kafir diperangi, yakni selama ada jihad. Madamal jihad. Selama ada jihad, dan jihad itu sampai hari kiamat. Selama masih ada kekufuran yang tidak tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya jihad terus menerus. Naam. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina tawaffahumul malaika, sesungguhnya orang-orang yang mereka dimatikan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka. Mereka menzalimi diri mereka karena mereka tetap tinggal bersama orang-orang kafir dan tidak ingin mengikuti hijrah. Tidak ingin hijrah dari Makkah menuju Madinah pada waktu itu. Mereka tetap saja tinggal di Makkah. Ya. Nah, ya mungkin dari sisi faktor itu kampung halaman mereka ya sulit untuk ditinggalkan. Ya, akan tetapi itu menjadi negara syirik. Ketika telah ada negara Islam, maka mestinya menuju pada negara Islam agar mereka bisa tenang di dalam menjalankan agama mereka. Maka di saat mereka mati dalam keadaan mereka tidak hijrah dan mereka dipersempit untuk mengamalkan agama mereka, maka mereka mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan hijrah tersebut dalam keadaan tidak ada udzur termasuk dosa besar. Menzalimi diri sendiri. Lalu para malaikat bertanya kepada mereka, "Fima kuntum?" Mengapa kalian? Ada apa kalian? Kalau mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang yang lemah untuk menegakkan agama di bumi kami. Ya, mustad'afin di sini lemah, tidak mampu menampakkan agama. Ya, karena hidup di tengah orang-orang kafir, di tengah kaum musyrikin. Kalau para malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'atan,
Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kalian tidak hijrah? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah ke Madinah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'ad masira. Mereka itu tempatnya di dalam jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Ancaman ma'wahum jahannam wa sa'ad masira. Ini menunjukkan, mempertegas bahwa meninggalkan hijrah dosa besar. Illa, kecuali mereka yang memiliki uzur. Al-mustad'afina minar rijali wal wildan. Orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki dan wanita. Wal wildan, dan anak-anak. La yastati'una hilatan. Yang mereka tidak mempunyai hilah, tidak punya kekuatan untuk berhijrah. Ini dikecualikan. Ya, lemah mereka. Ya. Dan tidak memiliki nafkah untuk berhijrah. Tidak punya bekal, tidak mampu. Ini dikecualikan. Tidak ada kekuatan karena sudah lemah. Para wanita, anak-anak, orang yang sudah tua, ingin berhijrah, tidak ada kekuatan. Ini dikecualikan. Wala yahtaduna sabila. Ya. Ada yang diberikan kekuatan tapi tidak tahu jalan menuju kepada negeri hijrah. Nggak tahu arahnya kemana. Tidak ada penunjuk jalan. La yahtaduna sabila. Faulaika asallahu ayya'fu anhum. Maka mereka itulah, semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Adalah Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Nah, oleh karena itu, keadaan dan kondisi masyarakat Palestina yang mereka tidak mampu menjalankan agama mereka dalam kondisi tertindas, tidak punya syauka, tidak punya kekuatan untuk melawan mereka Yahud. Nah, maka para ulama menasihatkan mereka untuk hijrah. Ya. Menasihati mereka untuk hijrah. Tidak mampu mereka melakukan perlawanan. Dari segi persenjataan mereka tidak punya. Yang diandalkan selalu bom bunuh diri. Nah, bom bunuh diri. Satu orang masuk ke bus yang meninggal 20 orang. Balasannya ratusan dari kaum Palestina. Ya. Nah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, mereka para du'afa semestinya hijrah bagi yang mampu untuk hijrah. Nah. Ya. Kalau kemudian mereka tidak mampu untuk hijrah, memungkinkan bagi mereka untuk muhadanah. Karena kemudaratannya kembali kepada kaum muslimin. Nah. Barakallahu fikum. Fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, dalilun, merupakan dalil ala anna haula'i alladhina lam yuhajiru, bahwa mereka yang tidak berhijrah, ma'a qudratihim alal hijrah, di samping mereka memiliki kesanggupan untuk hijrah, annal malaikata tatawaffahum wa tuwabbihuhum, bahwa para malaikat mewafatkan mereka dan menjelekkan mereka. Wa taqulu lahum, dan mengatakan pada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kalian hijrah padanya? Ammal ajizuna anil hijrah
Adapun orang-orang yang lemah dari berhijrah, minal mustad'afin, ya, dari kalangan orang-orang yang lemah, faqad afallahu anhum. Allah telah memaafkan mereka li'ajzihim anil hijrah, disebabkan karena kelemahan mereka untuk berhijrah. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia mampu untuk mengerjakannya. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.